Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Nurwati SE MSI, yang kami hormati rekan-rekan pasca sarjana Ilmu Manajemen Universitas Haluoleo yang sama berbahagia. Mohon izin, saya Muhammad Yusran, NIM G2D 120033, akan menyampaikan presentasi kami tentang perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia pada bab 7 dan 8. Kami langsung mulai bab 7, arti dan pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan adalah proses untuk menentukan jumlah dan jenis manusia yang dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam waktu dan tempat yang tepat, serta melakukan tugas sesuai dengan harapan. Perencanaan SDM sebagai proses yang sistematis dan terus-menerus dalam menganalisis kebutuhan organisasi dan sumber daya manusia dalam kondisi selalu berubah dan mengembangkan kebijakan personalia yang sesuai dengan rencana jangka panjang organisasi. Kemudian pengertian perencanaan sumber daya manusia yang menjadi referensi pendukung, yaitu yang pertama, George Milkovic dan Paul C. Nystrom menyatakan bahwa perencanaan sumber daya manusia merupakan proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu yang tepat, secara otomatis lebih bermanfaat. Kemudian yang kedua, Mondi dan Nu tahun 1995 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses yang secara sistematis mengkaji keadaan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa jumlah dan kualitas dengan keterampilan yang tepat akan tersedia pada saat dibutuhkan. Yang ketiga, Eric Vetter dan Schuller dan Walker mendefinisikan perencanaan SDM sebagai proses manajemen dalam menentukan pergerakan SDM perusahaan dari posisinya saat ini menuju posisi yang diinginkan di masa depan. Dari konsep tersebut, perencanaan SDM dipandang sebagai proses linear dengan menggunakan data dan proses masa lalu, short term, sebagai pedoman perencanaan di masa depan, long term. Aspek pokok dalam perencanaan SDM. Yang pertama, aspek sistematis merupakan proses yang disadar dan terencana, bukan sesuatu yang mendadak. Proses terus-menerus karena organisasi, tujuan, dan lingkungan selalu berubah. Kemudian yang ketiga, tujuan jangka pendek dan jangka panjang, penekanan pada rencana jangka panjang. Kemudian yang keempat, berhubungan dan integral dengan proses perencanaan perubahan, karena menentukan kebijakan dan prioritas organisasi akan dipengaruhi terjadinya SDM. Yang kelima, persyaratan SDM harus dinilai dari sudut kualitas dan kuantitas. Kemudian yang keenam, tingkat sumber daya akan bergantung pada kemampuan. Dan 7, sumber daya harus memenuhi persyaratan demi keefektifan organisasi atau perusahaan. Kemudian perencanaan SDM merupakan bagian penting pada proses perencanaan strategi, karena tidak saja membantu organisasi atau perusahaan dalam menentukan SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan, tetapi membantu menentukan apa yang dicapai dalam SDM yang tersedia. Dalam perencanaan SDM berpengaruh dan dipengaruhi oleh rencana strategi perusahaan. Perencanaan SDM harus mengkomodasi gerak perubahan. Oleh karena itu, perencanaan SDM harus mengikuti perkembangan dan tuntunan perubahan yang selalu berubah. Proses yang membantu menyediakan SDM memadai untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan meliputi: yang pertama, memperkirakan kebutuhan berbagai tipe SDM di masa yang akan datang. 2, membandingkan kebutuhan dengan ketersediaan SDM saat ini. Yang ketiga, menentukan jumlah atau tipe SDM yang direkrut atau dikurangi dari organisasi atau perusahaan. Sehingga perencanaan SDM meliputi tenaga kerja, proses menentukan kebutuhan tenaga kerja dan mempertemukan kebutuhan tersebut agar pelaksanaannya berintegrasi dengan rencana organisasi. Itu menurut Andreo E. Sekula 1981. Perencanaan tenaga kerja, proses peramalan, pengembangan, pengimplementasian, dan pengontrolan yang menjamin perusahaan mempunyai kesesuaian jumlah pegawai, penempatan pegawai secara benar, waktu tepat, bermanfaat secara ekonomis. George Milkovic dan Paul C. Nystrom dalam Daleader 1981-173. Kesimpulan perencanaan SDM. Perencanaan SDM
Satu, proses sistematik untuk mencocokkan pasokan pegawai internal dan eksternal dengan lowongan pekerjaan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang periode waktu tertentu. Dua, peramalan kebutuhan, penentuan jumlah, keterampilan dan lokasi pegawai yang dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam mencapai tujuan. Tiga, proses menentukan strategi untuk memperoleh, memanfaatkan pengembangan dan mempertahankan SDM. Kemudian faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Pertama, perencanaan demografi. Kemudian yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, kondisi peraturan perundang-undangan. Dan yang keempat, perubahan perilaku terhadap karir dan pekerjaan. Kemudian perencanaan, yang pertama kegiatan berpikir. Merencanakan berarti melibatkan diri pada kegiatan konseptual sebelum tindakan dilakukan. Yang kedua, pengambilan keputusan tentang hal yang akan dikerjakan di masa depan. Yang ketiga, melakukan dasar yang rasional untuk berbagai usaha atau kegiatan di masa depan dengan tujuan mempengaruhi dan mengendalikan perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang keempat, proses seleksi dan usaha mengaitkan antara fakta dan asumsi dalam penyusunan program kerja. 5. Usaha persiapan yang terarah dan sistematis. Berikutnya, perencanaan SDM merupakan kualifikasi SDM yang dibutuhkan organisasi atau perusahaan. Jangka pendek, menengah, dan panjang termasuk jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Kriteria perencanaan SDM yang baik. Perencanaan SDM berkaitan langsung dengan tujuan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perencanaan untuk mencapai tujuan yang akan datang. Yang ketiga, perencanaan meliputi keputusan kegiatan tindakan yang akan dilakukan. Dan yang keempat, perencanaan memiliki perhitungan akurat, teruji, fleksibel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian syarat perencanaan yang baik. Yang pertama, rencana dapat mempengaruhi usaha untuk mencapai tujuan. Yang kedua, penyusun perencanaan harus ahli dan berpengalaman. Yang ketiga, perencanaan hasil kombinasi antara top down dan bottom up. Yang keempat, perencanaan harus berdasar data akurat dan uji coba. Yang kelima, perencanaan perlu disertai program kerja. 6. Perencanaan perlu menggambarkan skala prioritas. Yang ketujuh, perencanaan disusun dengan bahasa sederhana. 8. Perencanaan fleksibel sebagai antisipasi atas perubahan kebijakan pemerintah dan kondisi yang tidak menentu. 9. Tersedia celah jika pada saat terpaksa dilakukan perubahan agar kegiatan organisasi atau perusahaan tidak terganggu. 10. Perhitungkan kemungkinan ketidakpastian. 11. Perencanaan realistis mengabaikan keinginan pihak tertentu. Keuntungan perencanaan SDM: mendorong perilaku produktif dan terhindar dari perilaku reaktif dalam melaksanakan kegiatan perencanaan SDM. Itu yang pertama. Yang kedua, berfungsi memantapkan tujuan organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, merangsang pemikiran kritis dalam menguji asumsi bisnis atau kegiatan. Yang keempat, mendorong partisipasi tenaga profesional dalam proses produksi. Yang kelima, menjembatani perbedaan antara bisnis sekarang dan visi bisnis di masa depan. Yang keenam, memantapkan alokasi SDM dan pilihan bisnis atau kegiatan. Yang ketujuh, menciptakan suasana kebersamaan. Kedelapan, integrasi yang strategi antara permintaan dan jumlah staf yang ada. 9. Pemanfaatan SDM yang tersedia dan dapat efektif. 10. Persaingan SDM dan sasaran organisasi atau perusahaan masa depan dapat tepat guna. 11. Hemat secara ekonomi. 12. Memperoleh informasi SDM. 13. Permintaan jumlah besar pada pasar tenaga kerja lokal akan terpenuhi. 14. Koordinasi program SDM dan kebutuhan yang tersedia. Kemudian pentingnya perencanaan SDM. Kepentingan individu pegawai. Perencanaan SDM membantu organisasi perusahaan dapat mengetahui hal berikut. Perencanaan SDM seperti apa yang diperlukan sekarang. Yang kedua, mengapa perencanaan SDM termaksud perlu dilakukan. Yang ketiga, kapan waktu terbaik untuk bisa menjangkau dan menduduki karir. Kemudian kepentingan organisasi, perencanaan SDM membantu pimpinan organisasi atau perusahaan di dalam meningkatkan efisiensi SDM dan produktivitas kerja sehingga organisasi atau perusahaan mampu mencapai tujuan jangka panjang. Kepentingan nasional, perencanaan SDM penting bagi masyarakat karena merupakan sistem yang diikuti dalam seleksi dan penarikan SDM. Organisasi atau perusahaan akan membutuhkan SDM mengikuti ketentuan yang berlaku. Kemudian tujuan dan manfaat perencanaan SDM. Tujuan perencanaan SDM yang pertama menentukan kualitas dan kuantitas pegawai.
yang akan mengisi jabatan dalam organisasi atau perusahaan. 2. Menjamin tersedianya pegawai masa kini dan masa depan sehingga setiap pekerjaan ada yang mengerjakan. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan manajemen dan tumpang tindih pelaksanaan tugas. 4. Mempermudah koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sehingga produktivitas kerja meningkat. 5. Menghindari kelebihan atau kekurangan pegawai. Kemudian tujuan umum perencanaan SDM. 1. Untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi pegawai. 2. Mendukung tujuan bisnis, organisasi, atau perusahaan harus terarah pada pengadaan dan mempertahankan SDM yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas. Tujuan khusus perencanaan SDM jangka pendek, efektif tahunan, kemudian jangka sedang, panjang, menetapkan prediktif permintaan SDM selama 2-3 tahun atau lebih maksimal 1 tahun mendatang. Lalu manfaat perencanaan SDM untuk memenuhi tuntutan persyaratan jabatan yang sering berubah karena perubahan teknologi cepat drastis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mempertahankan jumlah SDM yang cukup dengan kalian memadai, dapat beroperasi maksimal dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan, dapat menggunakan SDM yang ada secara optimal, melakukan pengadaan SDM baru secara ekonomis, dapat memenuhi kriteria SDM dan mengantisipasi perubahan tuntutan kerja untuk mengontrol biaya SDM dan mengantisipasi efektif munculnya atau bertambahnya biaya SDM baru. Langkah dan proses perencanaan SDM. Arah dan langkah perencanaan. Yang pertama, perencanaan untuk kebutuhan masa depan. Yang kedua, perencanaan untuk keseimbangan masa depan. Yang ketiga, perencanaan untuk pengadaan dan seleksi. Yang keempat, pengembangan untuk pengembangan. Kemudian langkah perencanaan. 1. Menghimpun dan mengelola informasi SDM yang sudah dimiliki organisasi. Kemudian yang kedua, memprediksi kekurangan SDM dengan membandingkan dengan SDM yang dimiliki. 3. Mengontrol kesesuaian SDM yang diprediksi berupa jumlah dan kualitasnya dengan perencanaan bisnis. Kemudian perencanaan SDM terpadu. Ini dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu kontrol dan evaluasi, di mana renstra dan program tahunan. Lalu ada tujuan perencanaan SDM, kemudian evaluasi pekerjaan, audit SDM, prediktif, demand dan supply SDM, lalu pasar tenaga kerja, ini saling berkaitan. Lalu persyaratan SDM, rekrutmen dan seleksi. Lalu kita kembali kepada kontrol dan evaluasi. Itu perencanaan SDM. Ya, gambarannya seperti ini. Kemudian proses perencanaan SDM itu ada lingkungan eksternal, lingkungan internal, lalu perencanaan strategi, dan berikutnya adalah perencanaan SDM. Perbandingan antara kebutuhan dan ketersediaan, ada peramalan ketersediaan SDM, permintaan, penawaran, tidak ada tindakan, kemudian kelebihan pekerja, lalu pemberantasan rekrutmen, pengembangan jam kerja, pensiun dini, pemberhentian, lalu kekurangan pekerja, rekrutmen, seleksi. Ini proses perencanaan SDM. Perencanaan SDM untuk penyetaraan dan perubahan, menyatakan manajemen sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan. Ini ada lingkungan organisasional untuk lingkungan yang belajar, kemudian mengelola SDM untuk mendukung pembelajaran, lalu perilaku yang diperlukan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merencanakan SDM untuk penyetaraan dan perubahan adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan, strategi, yang kedua, yang ketiga budaya, yang keempat rancangan dan susunan, yang kelima pengaturan staf, yang keenam pelatihan dan pengembangan, yang ketujuh penilaian kerja, dan yang ke-8 penghargaan. Itulah bab 7. Kemudian kita masuk ke bab 8 dengan pokok bahasannya penarikan dan seleksi SDM pegawai. Yang pertama mengenai penarikan atau rekrutmen. Sumber daya manusia adalah suatu proses pencarian dan pemikatan calon tenaga kerja atau karyawan yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Proses ini dimulai dari ketika organisasi itu mencari calon tenaga kerja yang dibutuhkan melalui berbagai cara sampai dengan penyerahan aplikasi atau lamaran oleh pelamar kepada organisasi tersebut. Hasil dari proses ini adalah sejumlah berkas lamaran dari para pencari kerja dan selanjutnya diajukan untuk diseleksi. Proses ini sangat penting dalam suatu organisasi karena mereka inilah yang akan menentukan kualitas dari suatu organisasi.
Kemudian proses seleksi pegawai merupakan salah satu bagian yang teramat penting dalam keseluruhan proses manajemen sumber daya manusia. Dikatakan demikian karena apakah dalam organisasi terdapat sekelompok pegawai yang memenuhi tuntunan organisasional atau tidak, tergantung pada cermat atau tidaknya proses seleksi itu dilakukan. Ini konsep rekrutmennya. Rekrutmen yang pertama ada sumber itu internal eksternal. Kemudian metodenya tertutup terbuka. Kemudian ada kendala juga, itu ada internal dan eksternal. Dan dasar, job, spek, dan PP ya. Ini konsep rekrutmen. Kemudian penilaian kinerja, performance appraisal, itu ada pengertiannya. Kemudian ada pegawai, lalu bekerja, lalu prestasi kerja. Kemudian perusahaan menilai, kemudian standar prestasi. Ini kalau dibandingkan hasilnya di bawah standar, sesuai standar, di atas standar. Itu penilaian kinerja. Demikian yang kami sampaikan, paparan kami terkait dengan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia di bab 7 dan 8. Untuk itu kami mohon petunjuk dan arahan Ibu Profesor terkait dengan apa yang sudah kami paparkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.